Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, Surabaya, tepatnya di Semampir, Sahubul Bait, jamaah, pengurus, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini, dalam tahun ini, tahun di mana bulan Sya'ban terakhir kita bertemu, nanti di dalam sasi Ramadan khusus kita libur, nanti disusul bulan Syawal ketemu lagi. Saya memohon maaf malam hari ini agak telat karena macet tadi, sehingga sampai hampir jam 9 ini baru dimulai. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang masalah Fasol 28 dalam kitab Hikam terkait janganlah kau berhenti ketika Anda suluk dihadapkan alam mukasyafah, karena di dalam alam mukasyafah itu seluruh umat manusia mayoritas kebanyakan terjebak di dalamnya dan akhirnya tidak mau lanjut ke alam musyahadah. Alam mukasyafah adalah alam di mana kita dihadapkan dengan penuh karomah, penuh dengan kesaktian. Alam di mana terbukanya sir rahasia tentang gaibnya makhluk, baik makhluk yang ada kaitannya dengan malaikah atau makhluk yang ada kaitannya dengan para jin, atau makhluk ada kaitannya dengan surga dan neraka, atau makhluk yang ada kaitannya dengan para arwah. Bahkan ada juga di situ masalah karomah-karomah yang sangat luar biasa. Termasuk diantaranya
jenengan dimudahkan Allah dalam hal mencari rizki, dimudahkan oleh Allah dalam hal mengetahui isi daripada maksud hati orang lain, bahkan di situ Allah membuka rahasia apa yang akan terjadi, takdir-takdir apa yang akan terjadi jenengan dikasih tahu. Dan ini masih ada kaitan erat dengan alam mukasyafah, dan ini belum dikatakan alam musyahadah. Makanya di dalam Al-Quran Allah memberikan ciri terhadap kekasihnya, ala inna awliya Allah. Itu tidak membahas sama sekali tanda-tandanya itu di alam mukasyafah. Justru di situ tandanya Allah sematkan di alam musyahadah, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati sudah tidak ada rasa khawatir, sing ngaji teko opo gak yo, ini sudah jam segini belum datang, padahal saya masih dalam perjalanan. Ditelepon yo gak iso, di WA yo gak dibuka. Nggih, mohon maaf bagi yang WA selama ini mboten kula waca, langsung tak hapus. Ngapunten ingkang kepada. Yang muncul nomor juga begitu, tidak saya baca, langsung saya save gitu aja. Barangkali jenengan WA berapa kali kok gak dibaca, nggih mohon maaf gitu. Dulu sudah kami sampaikan untuk WA, telepon sementara waktu belum bisa kami layani. Saya hanya bisa melayani hari Sabtu habis ngaji rutin di pondok, langsung ketemuan saged. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa kita tidak boleh berhenti ketika Allah menguji kita, dikasih tahu tentang alam mukasyafah, sehingga jenengan penuh dengan karomah, bisa toyul ardi, ngelempit bumi, artinya jalan sak jalan itu sangat cepat, mboten macet kados ngenten niki, ana macet prei. Dadi toyul ardi iku Mojokerto Surabaya itu hanya ditempuh satu jangkah, Pak. Itu toyul ardi. Niki bentuk karomah yang Allah hadapkan. Jenengan dikasih Allah karomah berbentuk apapun. Ingat, ini bukan tujuan si salik ketika belajar suluk menuju kewusulan Allah, bukan. Oleh sebab itu lewat makalah ini nanti memberikan satu pitutur terhadap kita, biar kita tidak berhenti di dalam satu perjalanan tersebut. Padahal walaupun banyak orang yang suka, bicara sak bicara itu Allah kasih kemanden, terkabulkan. Orang sakit
dipegang aja langsung sembuh. Bukan itu tujuan kita ngaji babakan ilmu tasawuf niku, bukan. Bukan itu tujuan kita ketika ilmu sudah kita dapatkan dan kita menjalankan khalwat atau suluk, bukan. Tapi andai kata ketika jenengan iki wajahidu fisabilihi, berjalan untuk menuju dan bertemu Allah, kok ya di antara jamaah Allah buka pintu alam mukasyafah. Ingat, itu ujian. Itu ujian. Itu ujian. Artinya jangan pernah jenengan puas di situ, jangan. Ketahuilah bahwasanya perjalanan kita belum sampai. Lah, nanti kalau dibuka di alam musyahadah atau tanda-tanda kalau kita sudah liqo datang Allah, memenuhi dua kriteria ndak? Memenuhi dua kriteria di dalam hati jenengan mboten? Sudah ada tanda-tanda di dalam hati kita dua kriteria ndak? Pertama, sudahkah hati kita senantiasa yang tidak mengenal waktu dan tempat selalu falyamal amalan sholihan? Di situ. Ini bukan urusan jasmaniyah, ini urusan ruhaniyah. Sudah belum tiap saat dan waktu ruhaniyah jenengan iki selalu amalan sholihan? Wujud amalan sholihan kali kula adalah zikir. Itu yang ku maksud zikir di sini adalah zikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Apa? Hati jenengan ini ada satu rasa kesadaran bahwasanya semua apa yang kita anggap wujudnya makhluk, ini bukan wujudnya makhluk. Niki dirasa loh Pak ya, di iman di dalam dada itu apakah sudah ada kriteria ini apa belum? Kalau dalam hati sudah tidak menganggap semua ini wujudnya makhluk, maka secara otomatis dalam hal yang berkehendak, dalam hal yang mengubah keadaan, dalam hal yang beraf'al apapun, pasti bukan makhluk. Inilah yang dimaksud yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam hati jenengan ini akan selalu bermuncul rasa bahwasanya semua apakah wujudnya, apakah yang berkehendak, yang beraf'al, yang berperan, yang beraktor, semuanya adalah wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati loh Pak. Akhirnya itulah yang menjadikan munculnya innani anallah la ilaha illa ana. Disebut ana. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Sudahkah kriteria yang kedua ini dalam hati sampean itu ada? Artinya dalam hal aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan itu sudah tidak ada selain Allah. Dalam hal apapun, la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Allah mengingatkan kepada kita, janganlah di dalam hatimu ada Tuhan selain Allah. Niki maksudnya dalam hal apakah wujudnya yang melakukan dan apapun, termasuk diri kita sebagai makhluk akan tiada. Ingat, siapapun dirimu wahai hambaku, jikalau kau bertemu aku pasti kau hancur. Fanaklah dirimu. Saya ulang, barang siapa hambaku yang ingin bertemu aku dan bertemu aku, maka ketika bertemu aku hancurlah dirimu. Ini juga dikisahkan beliau Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau bermunajat dalam rangka menerima wahyu Allah kitab Taurat. Beliau berkeinginan ingin tahu wujudnya Allah. Apa yang terjadi? Dua hal. Gunungnya meleleh, beliau Nabi Musa pingsan. Artinya enggak sadarkan diri. Apa maksudnya? Wujud selain Allah tidak ada, termasuk diri kita. Maksudnya pingsan kita itu adalah fana alias hancur. Itu alam musyahadah. Apakah fisiknya nanti juga sampai ikut semaput atau pingsan? Tidak harus. Maksudnya adalah ruhaniyah jenengan ini sudah tidak sadarkan diri dari sifat basariyah, alias orang majnun, hatinya loh ya, hatinya orang yang gila hanya pada Allah. Berkenaan dan dengan hal itu, mari kita buka makalah 28 tentang janganlah berhenti ketika kau khalwat bila mana dibukakan pintu alam mukasyafah atau Allah menghadirkan karomah terhadap dirimu. Qala musannifu rahimahullah ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kusifalaha. Ma aradat orang ngarepake apa himmatu salikin sejone si salik antakifa ing yen to mandeg indama ing dalem ngersane himmah apa kusifa perkara kang den buka ilaihi maring himmah illa wanadadhu kejaba nyatakake ing salik huwa hawatiful hakikati opo suara hakikat rupane alladzi tatlubu amamaka sifate suara hakikat itu di depan Anda tidak ada lain kecuali mengatakan jangan berhenti. Bapak Ibu, ketika Allah membuka pintu karomah atau pintu alam mukasyafah,
terhadap jenengan, walaupun itu sangat di luar akal, mengherankan, nulayani adat di luar akal, ingat, janganlah kau berhenti di situ. Suara hakikat akan bicara terhadap jenengan berupa apa? Janganlah kau kesensem, apa bahasa Indonesia kesensem, Pak? Terbuai dengan situasi di dalam alam itu, di mana jenengan akan ditemukan Allah terhadap gaibnya makhluk. Ketemulah jenengan para malaikat, ketemulah jenengan para utusan Allah, ketemulah jenengan terhadap para orang-orang yang hatinya solih sebagai kekasih Allah. Ingat, la tatabarrajat tawahirul muqawwanat ila wanadatka haqa'iquha. Itu Allah tampilkan terhadap jenengan semata-mata menguji jenengan. Janganlah kau melihat makhluknya. Karomah iku makhluk, para kekasih Allah iku makhluk, para malaikat ya makhluk, jin iblis ya makhluk, surga bahkan neraka juga makhluk. Jikalau iku Allah buka pintu, akhirnya jenengan bisa memandang, mohon maaf, keindahan alam dunia pada saat itu Bapak Ibu kalah indah. Apalagi jenengan dibuka pintu musyahadah. Alam mukhadharah dunia ini indahnya, alam mukasyafah indahnya, semua akan kalah dengan indahnya alam akhirat atau alam musyahadah. Nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita gambarkan bagaimana, nggak bisa, saking indahnya. Man ro'a, barang siapa melihat alam akhirat, pasti dalam hatinya akan campakkan alam indahnya alam dunia. Barang siapa hatinya melihat alam musyahadah, maka mereka akan mencampakkan indahnya alam mukhadharah dan alam mukasyafah. Itu pasti. Makanya jangan puas hanya di alam mukasyafah. Jangan puas. Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita hanya satu, ada di alam musyahadah. Dan ini sudah kami tulis secara kitab, proses mulai awal sampai ke akhir di alam musyahadah sudah kami tulis dalam satu kitab. Alhamdulillah sudah selesai, dan besok tanggal 26 sesuai dengan janji pencetak nyampe di pondok. Pertama terbatas, kami hanya mencetak 1000 buku, dan ini nanti kan sudah saya kasih 3 kriteria untuk bisa mendapatkan.
Dan ini bisa didapatkan oleh kalangan manapun, baik syariat maupun thariqah bisa. Sebagai muqabbalah, perbandingan, mempermudah perjalanan suluk jenengan ketika jenengan khalwat atau khususiyah nuju wusul pada Allah. Satu, bisa langsung diambil di pondok. Dua, bisa untuk saya bawa ke setiap saya ngaji, umpama di Surabaya gini ya, saya dari rumah berangkat bawa kitabnya sesuai dengan permintaan pengurus berapa yang diminta. Misalkan minta 10, berarti saya bawa 10. Yang ketiga, bisa lewat jasa pengiriman, dan ini ditangani anak pondok, bukan saya. Jadi sudah saya serahkan 2 petugas pondok, nomornya sudah kami statuskan, tinggal jenengan berhubungan dengan pengurus pondok. Bapak Ibu hadirin, kembali ke materi. Apakah kita ketika khalwat atau suluk itu mesti dibuka alam mukasafah? Belum tentu Pak, belum tentu. Tidak semua akan Allah buka. Cuman saja mayoritas itu memang gitu. Saya hanya berpesan biar panjenengan iki tidak terbuai di dalam alam mukasyafah. Tolong sekali lagi fungsikan zikir sirul asrar itu ketika lebih-lebih jenengan iku menghadapi alam mukasyafah. Fungsinya kan ada 3 Bapak. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Su'aul basirah, fungsikanlah rasa di dalam hati iman. Rasa itu iman, iman yang sudah diihsan. Asahlah rasa itu, fungsikan rasa di dalam hati jenengan hanya Allah, jangan selain Allah. Mana? Ya hidup yang menguasai seluruh makhluk di alam mukasyafah itu. Sebab makhluk yang ada di alam mukasyafah itu nulayani adat Pak, tidak bisa masuk di akal. Tidak masuk di akal. Kebanyakan ini siapapun kita suka Pak, suka. Allah tidak melarang jenengan kali kula iku suka di situ, silakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya janganlah rohaniyahmu itu menyaksikan, melihat makhluknya, itu maksudnya. Jangan berlebihan itu di situ. Caranya bagaimana? Sampai harus bersaksi terhadap siapa sesungguhnya yang berperan di balik itu semuanya. Ingat, fil insani ay makhlukati, iku ing dalam setiap diri manusia atau makhluk, syai'un utawi ono sesuatu, khafiyun kang amat rahasia. Wa huwa khaliq utawi syai' iku wujudullah. Ingat, setiap diri kita, di balik diri kita ada sesuatu yang rahasia. Itulah yang kumaksud Pak Bu. Sebagai aktor, sebagai penggerak,
sebagai yang berperan sehingga bisa jenengan iki berjalan sampai di sini, sehingga jenengan bisa melihat, mendengar, seakan-akan bisa bicara, seakan-akan bisa beraktivitas kita itu. Tapi sebetulnya sumber itu dari khafiyun wa huwa wujudullah. Sebetulnya itu bersumber dari wujudnya Allah di dalam diri panjenengan. Inilah yang ku maksud. Lah, cara untuk bersaksi dan memandang jenengan dengan dzikir sirul asrar pertama di su'aul basirah ini. Enggak disebut tapi dirasa. Seiring berjalannya rasa yang ada di dalam hati jenengan, maka Allah akan memperjalankan diri panjenengan di ainul basirah. Kedua, ini berarti sudah dikatakan masuk di dalam alam musyahadah, melihat, bersaksi terhadap yang sesungguhnya. Terus pertanyaan, apakah yang melihat itu makhluk? Yang dilihat itu khalik? Kalau jawaban saya dari sisi ilmu, ya. Kalau jawaban saya dari sisi praktek di situ, fakta kenyataan, tidak. Terus yang menyaksikan dan yang disaksikan itu Allah sendiri. Nama makhluk ruhaniyah jenengan itu sudah tiada. Inilah namanya ainul basirah. Sehingga la ibsarun, beliau menyatakan dalam makalah yang lain dikatakan makrifat atau ihsan iku la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat, yang bersaksi makhluk tadi fana, yang disaksikan khalik tadi fana, wa basarun, mata untuk melihat, mata hati untuk melihat itu juga fana. Nggih, ilmu nek tutuk mriki mesti bingung. Ilmu lo, bicara ilmu lo ya. Akal mboten mampu. Mboten mampu. Judeg apa ngarani? Bundeli. Makane lepasen. Harus dengan hati. Sampan berangkat lewat rasa itu. Baru paham. Berarti paham jenengan ini pahami Allah. Berarti pendelengan sampan bersaksi sampan pensaksiannya Allah. Kalau tak ringkes, yang bersaksi dan yang menyaksikan, yang disaksikan pelakunya niku tunggal. Untuk mencapai di makom ini Bapak Ibu, saya katakan Rasulullah menyampaikan. Cuman ketika kita mencari mukobalah kitab yang menyatakan Rasulullah menjelaskan tentang ini, belum kami ketemukan. Justru yang kami ketemukan itu adalah secara banyak isyarah, baik di dalam hadis maupun Quran. Kalau terang-terangan bisa kami ketemukan kalau Rasulullah dulu diperintahkan Allah untuk menyampaikan keterangan tentang hal ini supaya bisa sampai ke makom ma'rifatullah. Sederhana,
Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini jelas-jelas Allah menguatkan terhadap keterangan bahwasanya Rasulullah menyampaikan hal ini. Kedua, bisa kita lihat cara untuk bisa bertemu Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bentuk adanya ayat-ayat yang firman Allah letakkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini sebagai bukti kalau wajib hukumnya kita sebagai hamba untuk bertemu Allah. Wajib. Saya tidak mengatakan orang-orang muslim saja, enggak. Saya katakan seluruh hamba, seluruh makhluk. Yang miturut ayat ini mukhatabnya adalah biaklin. Apa? Makhluk yang berakal, berarti manusia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, bahasa rabbih itu untuk seluruh umat manusia. Beda dengan mangkana wa may yarju liqa Allah niki beda. Kalau ini khusus mukhatabnya itu terhadap orang-orang muslim. Ini surat Al-Ankabut ayat 5. Kalau surat Al-Kahfi tadi 110 untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya Pak Bu, saya tidak bicara di alam mukasyafah. Saya bicara di alam muhadharah yang jenengan tiap hari tiap saat ketemu selain Allah ini. Alam muhadharah ini gila. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Di alam muhadharah ini pada umumnya manusia ingin sekali jadi orang yang sukses. Ingin sekali. Ingin sekali yang hadir di sini menjadi orang yang sukses dunianya. Semua. Ada yang bekerja keras, ya, berarti Allah letakkan di makom asbab, akhirnya sukses, sampai punya perusahaan, walaupun home industry dia punya, sukses. Ada yang tidak melalui bentuk makom asbab tapi makom tajrid. Artinya jenengan iki mempunyai satu keahlian yang dengan keahlian itu memudahkan jenengan iki mendapatkan uang sebagai kebutuhan keluarga. Macam-macam. Yang jelas seluruh umat manusia pingin sukses. Yang mendirikan pondok pesantren pingin sukses, santrinya setiap tahun bertambah, setiap tahun ada peningkatan membangun asrama. Jenengan yang mempunyai di bidang kelautan juga begitu, di bidang pertanian, di bidang perdagangan, kasih Allah sukses. Sebetulnya sama. Cuman pertanyaannya, hati jenengan kali kula ini bersaksi terhadap siapanya? Kalau kita bersaksi terhadap makhluk seluruh yang berperan di situ, itu disebut sebagai orang yang, mohon maaf, terjebak di dalam keindahan makhluk, terjebak di dalam iman selain Allah.
Sampai dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah golongan orang yang hati tertutup. Jadi takfur itu tidak saya artikan kufur atau kafir, enggak. Saya artikan hati yang tertutup. Tertutup dengan apa? Makhluknya sendiri. Sehingga syai'un khafiyun, sesuatu yang rahasia di balik itu semuanya jenengan tidak akan pernah tahu kalau itu wujudnya Allah. Akhirnya dalam hati kita selalu ngaku-ngaku kita makhluk yang bisa ini bisa itu, mahir ini mahir itu. Jikalau ini kita biarkan, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ini adalah penyakit. Tutup ini adalah penyakit. Kalau kita biarkan, tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah pisah penyakit dengan hati kita. Kalau itu tidak pernah sembuh, bahkan bertambah, maka hati kita, Bapak Ibu, setiap saat dan waktu akan selalu buta terhadap Allah. Dan barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila, dan kebutaan kita ini bahkan lebih gelap pada saat di akhirat daripada di dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, sebelum kita akan menghadiri sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kematian, bawalah sana ke dokter penyakitnya hati yang membuat kebutaan hati kepada dokternya. Dokter yang bisa menyembuhkan penyakit dari hati kita hanyalah Allah. Iya Pak, kalau penyakitnya jasmani kita ke Surabaya, bisa cari dokter mana spesialis di bidangnya untuk menyembuhkan hati kita atau menyembuhkan penyakitnya jasad kita. Loh, ini penyakitnya hati, dokternya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti kita menghadapi fitnah dua. Pertama, fitnah di dalam alam muhadharah, yaitu bertemu makhluk. Kita dikatakan Allah sebagai hamba yang lepas dari fitnah, lulus dari fitnah, manakala bersaksi kita hanya pada Allah. Makanya mengapa di dalam syahadat itu kita tidak boleh berhenti ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berhenti asyhadu alla ilaha, nggak boleh, harus sampai illallah. Kita nggak boleh memandang hanya makhluknya saja, nggak boleh. Kita harus sampai pandangan hati kita terhadap Allah. Makhluk kita pandang dengan ainul basyariyah ini sesama makhluk. Allah kita pandang, kita saksikan dengan ainul basirah. Caranya fungsikanlah dzikir sirul asr ini. Inilah cara satu-satunya untuk melatih, menerobos siapa sesungguhnya di balik kita semua ini. Jawabannya cuma satu, wa huwa
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini pesan yang harus panjenengan bawa ketika jenengan menghadapi alam muhadharah dan alam mukasafah. Dengan prinsip hanya satu kuncinya, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Dzikir sirul asrar itu jangan sampai jenengan lepas dari hati jenengan. Jikalau jenengan gak ingin ruh ini menyaksikan makhluknya, balik ruh bisa menyaksikan terhadap zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dzikir ini jangan jenengan lepas. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguh tali dzikir ini, dan inilah wasilah khusus antara ruh sampean langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau ada yang menambahi dari keterangan materi kita. Monggo, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula beni saking Rangka Gus. Ngeten Gus, kula badhe ranglet di saat saya menjalankan qolwat semampu saya, baik di yang murni maupun yang tidak murni, terutama yang murni. Di saat saya bangun di tengah malam, saya melakukan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Setelah itu tawasul dengan orang tua dan para wali Allah, dan saya lanjutkan dengan qolwat. Di saat qolwat itu saya lagi semangat Gus, tapi di saat perjalanan pertengahan qolwat tiba-tiba saya bisa bersandar di tembok, seolah-olah kayak itu tidur. Terus akhirnya terdengar suara, ya kayak macam suara jatuh, suara godak gitu. Nah, terus saya terbangun, saya lanjutkan lagi. Padahal itu kan kalau menurut ilmu yang saya dapat, yang Guson berikan itu kan mungkin itu nafsu. Nafsu kan juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya lanjutkan lagi dengan semampu saya. Apakah itu termasuk boleh, atau saya lanjutkan dengan pakai tidur semampu saya? Itu gimana Gus? Mohon pencerahannya. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini kan dengan kondisi yang sempurna, dan Allah itu juga terkenal dengan segala mahanya, maha segala-galanya. Tapi kenapa di saat seorang wanita atau ibu yang melahirkan seorang bayi itu mesti kok ada kayak ada cacat atau gimana, cacat fisik jasmaninya, padahal manusia diciptakan dengan sempurna.
Itu hakikatnya gimana Gus? Bahkan di hadis Kanjeng Nabi ada kalau bayi yang baru lahir itu kondisinya sempurna meski masih fitrah, meskipun itu dari kalangan Majusi maupun kalangan lain. Mohon penjelasannya Gus. Pun itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 191 berkenaan dengan kholwat. Fungsi kholwat, visi dan misi kholwat adalah menghilangkan kebutaan hati terhadap Allah, menuju terang benderang terhadap Allah, membersihkan, meninggalkan semua wujud makhluk untuk menuju wujud yang sebenarnya wujud, yaitu Allah. Sebab kita manusia awalnya itu tidak ada, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada, sehingga kita seakan-akan punya sifat ada. Padahal sifat ada, wujud itu hanya milik Allah. Jikalau kau ingin betul-betul tahu sebetulnya mana yang wujud, kembalilah ke asal kita. Tidak wujud asal kita. Jalan untuk menuju ke situ sudah kami terangkan dengan komplit di dalam kitab awal. Caranya bagaimana, dengan bahasa yang menurut kami sangat mudah, bahasa Indonesia. Juga hujahnya dari Quran, dan juga kami tulis dengan bahasa Arab yang suka dengan bahasa Arab. Sebab kemarin itu Pak ya, ketika sudah kami tulis dalam satu buku dengan tulisan tangan, ditolak Pak. Ditolak oleh Menkumham, harus berupa file. Padahal maksud kami ini sudah jadi bukunya, saya kirimkan biar dipelajari, nanti dikasih izin apa enggak. Tapi sistemnya tidak seperti itu Pak. Harus ditulis, diketik lagi. Mboten berupa buku ngeten iki. Ketikan ning komputer. Ya Allah Pak, lagi niki kula niki ngetik ning komputer, belajar mulai lagi niki dengan bahasa Arab. Susah banget menurut kula lho, mboten nate jane. Dadi yo lama banget kuliah. Bila mana di situ nanti banyak salah ketik, wong namanya sih belajar ngetik, ya tolong dibetulkan kalau menemukan kesalahan itu. Sebab manusia siapapun pasti suatu saat ada satu kesalahan. Ya mohon dibetulkan. Bila mana salah titik, ya ditambahin, nek kurang titik ya tambah ono titik. Kalau kelebihan titik ya kurang ono titik.
Tapi kami pun berupaya untuk semaksimal mungkin di situ. Akhirnya di situ. Akhirnya diproses, sampun di Menkumham sudah dikasih izin, izinnya sudah turun, berarti sudah dikoreksi. Berarti layak untuk dibuat belajar. Layak. Bapak Ibu, ketika jenengan khalwat, di situ kok terputus. Apakah boleh kami lanjutkan kembali? Pak Bu, sesuai dengan surah Ali Imran ayat 191, boleh. Bahkan dengan cara apapun boleh jenengan. Berdirikah, monggo. Dengan duduk model bagaimana, monggo. Bahkan dengan berbaring pun boleh. Silahkan. Lah tujuan khalwat atau suluk adalah hati sampean meninggalkan perkara selain Allah dan untuk bertemu Allah. Lah ketika jenengan sudah sampai pada tujuan kita kembali ke asal, berarti kita kan tidak ada Pak nanti akhirnya, tidak ada. Lah disitulah yang ada hanyalah yang ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah yang disebut tauhid, la ilaha illa ana. Hanya ada yang ada cuman ana. Maksudnya ana Allah. Masih wallah, perkara selain Allah, ketika saat itu di zona itu, detik-detik itu, jenengan sudah tidak ada. Yang ada cuman aku Allah. Ini kalau dikatakan sudah jenengan iki kembali ke asal. Ini pernah Allah tawarkan terhadap beliau Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, akhirnya diusir Allah dari surga ke dunia. Ketika saat di dunia ditawari oleh Allah, Adam mau kembali ke negeri asalmu? Jenengan kali kula ditawari Allah mau kembali ke asalmu? Nabiullah Adam jawab, nggih. Tapi ono syarate, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam wajib menerima kalimat. Yang dimaksud kalimat ini adalah wahyu. Inilah pengajaran terhadap hati kita, bagaimana caranya miturut wahyu itu kita kembali ke asal. Itu namanya wahyu kalimat. Bagaimana cara ruhaniyah kita ini kembali ke asal. Asalnya fitrah, ya kembali ke fitrah. Asalnya tiada, kembali ke tiada. Ini maksudnya. Siapa yang mau kembali ke situ, termasuk Nabiullah Adam, fataba alaih. Fataba, maka Allah menerima taubatnya si Nabiullah Adam ini dari kesalahan beliau pada saat itu. Apa kesalahan kita? Hati bersukaria dengan syahwatud dunya. Ini Pak kesalahan kita. Dengan begitulah hati kita akan beriman pada selain Allah. Ini kesalahan kita. Makanya di dalam pertanyaan kedua, yang dimaksud hakikati ini, cacat ini apakah cacat fisik? Bukan. Cacat rohaniah Pak.
Rasulullah sampun dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apakah minal Islami, Majusi, Nasrani, semua bayi yang dilahirkan itu adalah maksudnya fitrah. Ruhaniyah jenengan ini belum cacat, artinya belum bersenggolan dengan syahwatut dunia. Nanti kalau kita sudah menjelang akil balik atau masa dewasa baru Pak, niki cacat niki wis. Lah disinilah kalau sejarah Nabiullah Adam dikatakan kita sudah makan buah khuldi. Lah ini apa sih khuldi niku? Kekal. Dunia, syahwatut dunia memang dijadikan oleh nafsu terasa indah, terasa kekal, sehingga manusia bagaimana caranya tidak keluar dari kesenangan di sini. Hatinya Pak bukan jasmaniyahnya, ruhaniyahnya. Makanya mengapa kita nggak mau mati di situ? Karena kita ingin terus bersukaria dengan dunia. Padahal kematian itu suatu kejadian yang mesti terjadi, dan itu awal sebagai kehidupan perjalanan jenengan datang Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang ketika saat di dunia belum membahas tentang kehidupan. Lah niki perjalanan kehidupan. Siapa mereka yang dikatakan sebagai orang yang belum membahas tentang perjalanan kehidupan? Mereka yang belum mendapatkan kalimat atau wahyu. Hati siapapun kita dikatakan yang belum menjalankan perjalanan kehidupan menuju dan bertemu Allah adalah kita yang belum mendapatkan kalimat. Makanya kita terus diarahkan nafsu untuk tidak tinggalkan al-hayat dunya. Apalagi kita yang golongan baru sukses dunianya. Wis. Makanya dikatakan khuldi itu di situ kekal. Dibikin kekal lah kesenangan dunia ini oleh nafsu terhadap hati kita. Padahal Allah sudah dikatakan ad-dunya mataul ghurur. Tidak ada kehidupan kenikmatan dunia ini kecuali hanya menipu. Disitulah Pak kesadaran, kalau sudah kalimat itu kita terima akan muncul kesadaran. Akhirnya disinilah orang yang dikatakan mulai berjalan menuju dan bertemu Allah. Wajahidu fi sabilihi. Inilah orang yang dikatakan orang yang berjalan menuju dan bertemu Allah. Jadi yang dikatakan fitrah sempurna itu ruhaniyah Pak, bukan jasmaniyah. Bukan. Sebab Allah tidak memandang gambar jasmaniyah tapi memandang gambar ruhaniyah. Ruhaniyah kita itu gambare bersaksi mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, bersaksi condong nang Allah, terhadap Allah, apakah selain Allah? Selain Allah. Oke, lanjut. Perempuan sebentar dulu. Yang laki dulu.
Cek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ada pertanyaan. Yang pertama, semisal kita sudah dilihatkan alam mukasyafah, apakah kita lanjut atau memperdalami atau berhenti atau biasa saja gitu? Soalnya kayak orang-orang kayak gitu, orang-orang teman saya gitu, itu katanya disuruh memperdalami gitu. Terus yang kedua, untuk zikir asror, sirur asror, itu mohon maaf saya belum tahu. Jadi saya ingin tahu untuk zikir asror itu tadi. Nggih. Sampun? Nggih, sampun. Nggih. Ketika Allah bukakan pintu mukasyafah, apakah kita memperdalami di situ atau biasa-biasa saja? Miturut makalah yang kita bahas di dalam kitab Hikam ini fasol 28, kita diperintahkan untuk lanjut menuju ke musyahadah. Berarti jangan hiraukan. Jangan hiraukan. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya makhluk yang Allah hadapkan, apakah anak, apakah harta benda, itu ujian. Artinya di belakang layar inilah yang harus jenengan temui. Berarti maksudnya lanjut, jenengan iku lanjut menuju yang sir, menuju yang khauf, menuju yang rahasia, yaitu bertemu Allah. Bukan menikmati di dalam isinya mukasyafah, enggak. Ruhaniyah ini maksudnya masuk ke dalam atau berjalan terus menuju yang paling rahasia di dalamnya. Jadi bukan menikmati makhluknya, bukan. Tapi terus menuju dan bertemu siapa sebenarnya di balik layar itu. Ini maksudnya makalah ini mensarankan terhadap kita untuk tidak pernah berhenti. Jadi biasa-biasa mawon. Biasa-biasa aja. Kita pun juga tidak bisa menolak, karena itu ya yang menghadapkan ujian juga Allah. Jika Allah tidak menghadapkan ujian mukasyafah, walaupun jenengan poreh cari untuk berkasaf, ya juga tidak bisa. Pokoknya datangnya tidak diundang. Jikalau datang tidak bisa ditolak. Jikalau tidak datang tidak bisa kita rebut. Ingat, tujuan kita cuma satu, liqa'illah, bertemu Allah. Bon. Yang kedua, tentang zikir sirul asrar. Sebelum kita membahas zikir sirul asrar, Pak, sebelumnya ada tahapan zikir. Ada 4 tahapan zikir. Sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran, pertama adalah la ilaha illallah. Munculnya zikir jahr, zikir di mana diucapkan secara lesan, biar terdengar di telinga kita atau di telinga orang lain. Ini biasanya kita dididik
dalam tarbiyah ibtidaiyah atau kita di golongan golongan syariat. Pendidikannya di sini. Naik satu tingkat dzikir yang kedua adalah la ilaha illa huwa, yang memunculkan dzikir sirri, dan ini biasanya dipelajari di dalam golongan-golongan kita yang sudah di thariqah. Niki dzikir yang mempelajari tentang sifat. Kalau pertama tadi mengenalkan nama Tuhan kita adalah Allah. Kalau la ilaha illallah itu membahas tentang sifat-sifat. Sifat Allah bagaimana? Ada sifat wajib 20 terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ada lagi sifat mokhalnya Allah 20, dan ada juga sifat jaiznya Allah 1. Niki secara aqaid uluhiyah. Ada aqaid nububiyah terhadap Rasul dan Nabi. Sama sifat, ada sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Sifat wajib Rasul dan Nabi juga ada 4, mustahilnya 4, lalu sifat jaiznya 1. Ini praktek di dalam hati, ngucap Allah, Allah, Allah. Tidak diucap di lisan tapi diucap di hati. Ini namanya dzikir sirri. Tauhidnya munculnya dari la ilaha illallah. Ini menurut versi Quran loh Pak ya. Naik satu langkah dzikir sirul asror. Muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Umpama saged kula tulis. Pertama la ilaha illallah, kedua huwa, ketiga anta, keempat ana. Niki tingkatan-tingkatan Pak. Syariah, thariqah, hakikat, makrifat. La ilaha illa anta sudah tidak huwa. Kalau huwa dia, kalau dia Allah masih terasa jauh. Sekarang kita bicara anta. Dzikir yang tidak diucap nama Allah baik di lisan maupun di hati. Tapi dzikir ini dirasa. Rasa berarti di dalamnya hati. Di dalamnya hatinya hati itu ada hati lagi. Orang Jawa mengarani, menyebut telenge hati. Itulah imanul haq Pak. Rasa itu tidak pernah bohong. Makanya disebut imanul haq. Ai al-ihsan, iman yang sudah ihsan, iman yang sudah benar. Kalau secara logika berbicara tentang rasa itu tidak pernah bohong. Jenengan makan jeruk yo rasa jeruk, makan durian yo terasa durian, nggak bisa dibalak-balik. Artinya apa? Kalau jenengan sudah berzikir la ilaha illa anta, maksudnya
itu tidak diucap, niki tulisan Arab iku sebagai hujah mawon, hanya sebagai dalil aja. Yang terpenting adalah jenengan mengamalkannya. Cara mengamalkannya itu tidak harus dibaca, enggak, tapi dirasa, Pak. Tadi saya katakan di depan, prakteknya bagaimana? Gini, jenengan menghadapi situasi kondisi apapun, hati sampean harus wukuf qalbi, harus diam. Sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah. Hanya Allah yang bisa menggerakkan seluruh makhluknya. Berarti di belakang gerak makhluk itu ada nyata wujudnya Allah. Itu dengan rasa. Rasulullah dawuh tentang ihsan, rasa ini, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beribadah, ketika kau menghadapi kondisi apapun, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila Anda tidak bisa melihat wujudnya Allah, Anda harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Bapak Ibu, mengapa tadi saya katakan asahlah terus dzikir sirul asrar di tingkatan pertama su'aul basiroh ini? Enggak diucap tapi dirasa. Itu disebut syu'aul basiroh ini. Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah selesai menyelesaikan dzikir yang nomor 3, anta itu berarti engkau. Nek engkau berarti dekat sudah. Allah tidak terasa jauh. Anta, kamu, berarti kita bicara bahas kamu, berarti orangnya dekat. Artinya dalam hati jenengan sudah terasa bahwasanya Allah itu dekat. Tidak jauh di sana, di ars sana. Ternyata ars iku ning ati sampean dhewe. Ada di situ. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ada di situ, dekat sekali. Nah, ini kalau terus kita asah dzikir sirul asrar ini, mulai tahapan su'aul basiroh ke ainul basiroh ke hakul basiroh, maka terakhir kita dihadapkan tauhid la ilaha illa ana. Ingsun, ana, saya. Artinya kalau dikatakan sudah makrifat datang Allah, iman sampai betul-betul ihsan terhadap Allah, maka diri Anda sudah tidak merasa ada. Justru Anda itu sudah tidak makhluk, karena kewujudan Anda itu sudah tiada. Akhirnya yang ada dalam diri Anda hanya wujudnya Allah. Ya Anda itu Allah. Bingung? Bingung sih. Saya katakan, Anda itu bukan Allah, tapi nyata wujud dohire Allah. Ya Anda. Awas sirik lo ya. Awas, hati-hati. Buka dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Enggak boleh. Kalau Anda masih merasa Anda ada, enggak boleh. Ini khusus bagi Anda yang sudah kehilangan Anda, baik dalam wujudnya, berkehendaknya apapun. Sebab ngene Pak, mengapa di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah kok wujud dohir? Iku supaya ngusir wujude makhluk niki.
Mengapa Allah itu tidak hanya wujud secara batin tapi juga secara dohir? Supaya mengusir wujudnya makhluk. Meniku bagi yang ingkar, Pak. Gak mau, ya tetap wujudku makhluk. Padahal sudah dikasih Allah pelajaran. Memang Pak, ngaji babakan ilmu tasawuf itu ilmu sing bingung no. Tapi ingat, sing kayak bingung ya Gusti, wis ngoten mawon, gak usah bingung-bingung. Gak usah dipaksa-paksa pun, nantilah seiring berjalannya waktu jenengan ngasah dzikir sirul asrar, nanti akan mengerti sebetulnya la ilaha illa ana itu lari kemana. Sederhananya jenengan nanti tidak merasa mudah, jenengan bisa bergerak sendiri. Minimal Anda di dalam hati merasa gerak Anda digerakkan oleh Allah. Nanti di situ nanti prosesnya. Sehingga jenengan bisa apapun, melakukan apapun, hati itu wis sudah gak gampang ngakoni jenengan yang bisa bergerak. Justru dalam hati jenengan akan ngakokake, menyatakan, mengithbatkan gerakku iki sebab isoke gerak digerakkan oleh Allah. Udah, itu proses yang harus kita lewati memang. Nanti akan berkata gerakku Allah, ngono nanti Pak. Jangan, gak usah khawatir. Pasti jenengan akan sampai di situ nanti. Kalau sudah sampai di situ, maka sama tidak akan bingung apa yang kukatakan Anda ini adalah makhluk. Jikalau Anda sudah kehilangan makhluk, berarti Anda itu Allah. Kok iso? La ilaha illa anta. Anta itu kan Anda toh Pak ya? Anda. Sekarang ana atau nahnu sama. Jenengan tadi yang asalnya ngaku-ngaku makhluk sing isok gini, isok gitu. Setelah jenengan wis gak ngakoni makhluk isok gerak, oleh gerak sebab digerakkan sesuatu di belakang kita, terasa dalam hati. Akhirnya hati sampai tidak bisa berhenti ngucap Allah, Allah, nggak bisa berhenti. Walaupun tidur itu nggak bisa berhenti, terus ngucap. Sampai kadang-kadang jenengan kali kul sampai koyok tiang sing stres, nggak iso leren, tower jantung nggih ngoten. Ngucap Allah, Allah, alam-alam semuanya bertasbih nggih ngoten. Bahkan terdengar dalam telinga jenengan, wis koyok wong gendeng. Wis gak apa-apa. Ini memang prosesnya. Nanti lama-kelamaan anteng piyambek kalau sudah innani anallah pun anteng wis. Jadi sirul asrar di situ Pak ya. Nanti kalau sudah keempat, dzikir yang terakhir disebut fana'ul dzikri. Inilah proses-proses tentang dzikir, dan ini sudah kami tulis di dalam kitab itu sendiri. Mekaten kitabnya baru datang besok tanggal 26 saking mriko Jawa Barat. Kok tebih masalahnya secara syar'i saya hanya percaya kepada pencetak itu, kalau itu hatinya sudah duduk di dinut tauhid, baru kami percaya. Secara syariat saya ngati-ngati gitu Pak. Jadi walaupun jauh di Banten sana nyetaknya itu percetak itu jamaah. Jadi enggak apa-apa walaupun jauh, sing penting bisa amanah. Sebab misalkan bisa jadi Pak, saya pesen 1000 jadinya 1001. Kan saged uga. Namanya percetakan. Kami pun tidak tahu lagi itu toh. Enggak tahu. Bukan perkaranya ilmu itu
tidak boleh dikonsumsi siapapun, enggak. Khawatir saya ada udang di balik batu, itulah sehingga mengapa walaupun jauh saya tunjuk sebagai pencetak di situ. Oke. Satu kali lagi Bapak nanti pindah ke Ibu. Ada. Monggo. Ada? Cukup. Oh, wonten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja Gus ya. Apa benar kalau ke alam musyahadah itu terbatas umur ya Gus? Soalnya saya juga sadar kan masih muda gitu loh. Tapi saya alhamdulillah masih belum berputus rahmat dari Allah, mungkin bisa diperjalankan lagi gitu. Soalnya masih bingung apa ya benar nunggu tua dulu atau di atas 40 gitu. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum tidak hanya jenengan mawon yang menemukan keterangan itu. Saya pun juga begitu. Mendengarkan keterangan itu harus di atas 40 umurnya. Kalau pertanyaan sampean itu benarkah, tak jawab versi saya loh ya, bukan versi orang lain, tidak. Tidak harus menunggu kita itu tua. Kuncinya itu kesadaran. Kesadaran hati untuk menerima kalimat, hanya itu. Kalau umur menurut kami tidak menjadi ukuran. Sebab roto banyak umur tua tapi belum mau menerima. Tua. Padahal kalimat itu setiap saat dan waktu Allah pampangkan. Hidayah itu setiap saat dan waktu selalu Allah pampangkan di dalam ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah ataupun Qur'aniyah. Nah, di belakang dua ayat ini ada tersirat ayat yang sangat rahasia. Apa kauniyah? Ya alam ini, Pak. Qur'aniyah yang tertulis. Di balik semua maksud itu ada yang tersirat. Ini yang jarang orang mau terima. Inilah yang ku maksud kalimatin wahyu Allah. Ini kami bahas kemarin dalam surat At-Taubah ayat 125. Disebut Furqan, ngaten. Disebut Furqan, tidak menyebut ayat yang tersirat, mboten menyebut Furqan. Siapa yang tahu isi Furqan, maka dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil di mata Allah. Mana perilaku yang bersumber dari nafsu dan perilaku bersumber dari Allah. Tahu nanti di situ. Maksudnya batil, perilaku yang ada kaitannya dengan nafsu. Maksudnya hak adalah mana perilaku yang bersumber betul-betul dari Allah. Itu akan tahu dan bisa membedakan.
Sebetulnya Furqan inilah Pak yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Asline lebete. Dan ini tidak harus menunggu umur tua terlebih dahulu. Ukurannya menurut versi kami kesadaran. Sadar kalau jenengan di dunia ini telah ditipu oleh nafsu dalam diri jenengan tentang syahwatu dunia. Lah inilah yang kumaksud waktu jenengan sudah sadar. Mekaten. Nggih, kembali ke Ibu. Ibu sekarang ganti, barangkali Ibu ada? Ada Ibu? Ibu enggak ada? Coba kita kasih kesempatan Ibu, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Gus karena saya masih pemula dan mungkin yang saya tanyakan agak keluar dari yang dibahas di hari ini. Ada 2 pertanyaan Gus. Pertanyaan yang pertama, untuk mengingat Allah yang perlu kita ingat akan Allah itu apanya Gus, agar kita bisa terus mengingat Allah. Yang kedua, tadi ada satu kalimat yang diucapkan sama Gus Muhlason. Kalimatnya itu, janganlah ada Tuhan selain aku. Yang dimaksud Tuhan ini siapa Gus? Apakah Tuhan dari agama lain atau ini berlaku bagi seluruh wujud makhluk yang kita cintai sampai seperti kita tuhankan? Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senantiasa hati itu selalu terpaut mengingat Allah, itu yang kita ingat apanya? Bapak Ibu mungkin bisa dibuka dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita untuk mempermudah ingat pada Allah. Hati, maksudnya hati, ingat pada Allah. Kita harus selalu mengumandangkan hati ini dengan dzikron katsiron, baik siang maupun malam. Terus apanya yang kita ingat? Bon, itu nanti akan tahu jawabannya apanya. Prosesnya harus kita lalui terlebih dahulu. Sebab kita tidak akan pernah mendapatkan wujudnya nasi jikalau kita tidak menanam padi. Terlebih dahulu kita harus menanam padi dulu, lalu berbuah, lalu kita proses, bertemulah namanya beras, rice. Lalu ada proses memasak kita, barulah di situ nanti akan bertemu namanya nasi. Artinya kita lewat nama, lewat sifat, lewat zatnya, itu proses yang harus kita lewati. Sehingga mengapa kita dibimbing di dalam hukum syariat tauhid la ilaha illallah, tariqah la ilaha illallah, hakikat la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana. Akhirnya kalau sudah sampai ke ana, walaupun
zikirnya Allah itu tetap ana maksudnya. Walaupun zikirnya la ilaha illallah tetap ana. Walaupun anta tetap ana. Itu nantinya ada di situ. Menurut surat Al-Ahzab tadi Bu, baik siang maupun malam, sebagai proses hati kita harus berzikir sir dulu. Mengucapkan dalam hati setiap napas keluar dan masuk Allahu Allahu Allah. Ini sebagai latihan, proses yang harus kita lalui. Nanti sirul asr ditanamkan di dalam zikir sir. Tidak cukup hati kita mengucapkan Allahu Allah, tapi di dalamnya hati rasa harus bangun menyertai zikir siri tadi. Terus. Lah, barulah di sini nanti jenengan akan tahu kalau ingat yang diingat itu apanya. Sesuai dengan kelas kita masing-masing. Kalau kita di kelas syariat, dikiri yo nama, kita sebut Allah di lisan. Di thariqah sifat apa? Sifat kekuasaannya, sifat menggerakkannya dan lain sebagainya. Kalau hakikat berarti anta, ya sudah. Tinggal rasa kemauan yang berjalan. Barulah pada akhirnya sejatine dzikir, sak temene dzikir itu adalah kesadaran di dalam diri kita, hati kita bahwasanya kita makhluk itulah maujudan, tidak wujud. Nantinya di situ. Makanya disebut fana'ud dzikri di situ. Kefanaan seluruh perkara selain Allah. Kalau sudah teng mriku man nyaman jenengan. Gitu? Man nyaman. Inilah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nggih, lanjut Ibu, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan ingat niku wau Gus. Ingat kok dikasih rasa ingat. Rasa-rasanya lama-lama kok hilang ingatane Gus. Terus pundi niku diarani hilang ingatane tapi diberi kesadaran, dijalankan syariat. Seakan-akan niku wau kemana-mana gak ingat. Dibilang gak ingat tapi nggak dikasih rasa ingat. Karena dia maha baik dan maha menolak keburukan Gus. Jadi antara ingat gak ingat nggih yang ada rasane niku wau kok nggih enak-enak mawon ingatan niku Gus walaupun hilang ingatan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ibu yang pertama tadi masih ada satu lagi tadi. Mohon maaf lupa. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maksud ayat itu tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Bagaimana? Mana sih maksudnya? Bon. Ini berbicara tentang iman, Pak. Sampeyan di sini mesti ada iman sing ngaji iki mukhlason. Karena sampean memandang makhluk. Kalau di dalam hati sampean ada satu keimanan yang menyampaikan pengaosan ini adalah saya sebagai makhluk, itu yang enggak boleh. Iman yang seperti itu yang tidak enggak boleh. Ini contoh kecil aja Pak. Sebab di dalam Al-Quran sudah saya gali 30 juz menemukan 11 ayat yang mengatakan bahwasanya
malakum dzarra wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat, enggak bisa. Yang bisa cuman Allah. Saya kan makhluk. Bisa apa? Kan sudah jelas Rasulullah menyampaikan di dalam hadis sahihnya, la haula wala quwata illa billah. Allah juga nyatakan di dalam ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Inilah yang dimaksud la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan ada iman di dalam hati sampean selain Allah. Mana makhluk tadi? Beriman yang bisa memberikan tausiah adalah makhluk yang statusnya sebagai apapun, guru ataupun teman ataupun, enggak boleh. Hati loh Pak ya, hati yang kumaksud. Jangan ada iman yang iman itu mengimani kepada makhluk yang bisa memberikan hidayah, yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa apapun mendatangkan manfaat. Allah sudah katakan, kalau enggak salah di dalam surat Al-Qasas, innaka sesungguhnya kaum Muhammad, niki langsung Rasulullah loh ya. Langsung Rasulullah yang kita anggap sebagai makhluk yang termulia. Lah gitu toh. Di sisi Allah. Yang kita anggap sebagai seorang makhluk figur yang maksum. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan selama ini apa yang kita fahami, enggak. Saya cuman belajar untuk memberikan pencerahan di dalam ayat itu. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk hidayah sekalipun orang dekatmu. Niki Rasulullah. Kamu khotobnya adalah Rasulullah. Secara muhakamah, secara syariat tafsirnya. Kalau secara mutasabiyah seluruh makhluk. Lah, terus siapa yang memberikan petunjuk? Yang bisa mendatangkan manfaat hidayah? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya apa, Pak? Sederhananya gini. Jikalau di belakang, di luar, di dalam, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, yang tanpa mengenal waktu dan tempat pada diri saya, jikalau tidak ada Allah, gak mungkin cara lesanku ini bisa gacor. Tahu gacor, Pak? Gak akan pernah bisa. Itu mandangnya sampean harus dengan ainul basirah, Bu. Bukan ainul basariyah. Kalau ainul basariyah nanti kelihatan yang wujud itu makhluknya. Kelason. Kebanyakan itu gini, Pak. Ketika jenengan iki memandang dengan mata dohir, imannya itu mudun ke mata hati, berbentuk rasa iman. Jenengan iki beriman yang menyampaikan itu makhluk. Kebanyakan ngoten. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya iman atau cinta? Dari mata turun ke hati. Jangan begitu. Jenengan harus memilah antara hak dengan yang batil. Hak berarti makhluk saya ini. Batil mohon maaf, batil adalah saya makhluk ini. Hak adalah Allah. Di belakang layar ini, tolong hati sampean harus memandang dan bersaksi terhadap Allahnya. Inilah yang dimaksud la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan sekali-kali kau menjadikan Tuhan dalam hatimu selain Allah. Berarti ketika jenengan
Beriman yang menyampaikan, hati jenengan beriman kalau klason iki yang menyampaikan, berarti jenengan telah mencari Tuhan sakliyane Gusti. Wis, hukumin apa niku? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini miturut sudut pandang kacamata hakikat, bukan syariat. Kalau syariat ya jelas makhluk. Kita harus pilah-pilah itu. Itu maksudnya, Bu. Berikutnya masalah ingat, hilangnya ingat akhirnya malah nyaman. Memang betul. Kita pertama diperintah untuk berzikir, iling nang Allah. Kalau sudah dikatakan dzikron katsiron, sebetul-betulnya ingat, jenengan gak merasa ingat. Wong jenengan wis gak ono kok. Bagaimana mungkin sesuatu yang fana itu bisa melihat yang wujud? Gak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa melihat, bisa ingat pada yang ada? Gak bisa. Inilah yang kusebut pelakunya tunggal itu di situ. Yang bisa melihat yang ada, yang adalah sendiri. Berarti jeruk makan di situ, Bu. Memang nyaman. Di situ sudah nyaman. Makanya istilah wong gila, wong gendeng iku los. Bebas. Lah ngoten nggih. Bebas segala hukum. Wong gila niku lho, Pak. Di dalam hukum syariat pun juga begitu. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib apapun. Karena gila. Tidak berakal. Tapi justru nyaman, Pak. Ngoten niku nyaman. Lah sing ku maksud di sini, Pak, gila hati jenengan datang Allah. Bila mana diteruskan Allah gila saakale, ya urusannya Allah pun. Iku jenenge wong jadab. Ati saakale pun. Ini enggak berkewajiban sholat secara syariat. Kalau jenengan jadab ruhaniyahnya saja, akal ini tasik sambung urusan dunia, berarti sih wajib sholat. Cuman waktu sholat jenengan iki wajib ninggalno sholat. Sholat iku wajib dilakoni, dijalankan, tapi wajib tinggalkan pada saat sholat. Bingung? Ngeten. Hafidhu ala sholawah. Di dalam Al-Quran tentang sholat 5 waktu wajib, nggak boleh dinyang-nyang, wajib dijalankan. Tapi ketika jenengan menjalankan, wajib jenengan tinggalkan. Artinya jenengan merasa bisa menjalankan ini loh, tinggalin. Udah dong nggih? Ini maksudnya. Itulah wassolatil wusta. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Sholat tengah iku jikalau tanda-tanda juga dijaga, dijalankan, Anda tidak merasa bisa melakukan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jadi rasa yang merasa bisa kita tadi berdiri, rukuk, sujud, duduk, kita tinggalkan. Sudah enggak ada rasa yang seperti itu. Yang ada cuman Allahnya. Paham nggih? Nggih niku wassolatil wusta. Setelah itu baru dikatakan
wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin, barulah di situ akan menemukan sholat yang khusyuk itu di situ. Baru. Kalau tidak wassolatil wusta sampai pegang, tidak bisa Pak. Jenengan sholat terus tidak, hati tidak ingat garwa bini, nggak ingat istri suami, nggak ingat pekerjaan, nggak bisa. Tetap hati kita akan teringat pada selain Allah, kecuali wassolatil wusta. Sampai buka lah dalam Al-Baqarah 238. Di situ tidak ada tanda wakof antara kalimah solawat dengan al-wusta, nggak ada pemutus. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Bahkan di situ ada penyambung wawu ataf ya, antara sholat 5 waktu dengan sholat, antara sholat syariat dengan sholat hakikat, antara sholat jasmaniyah dengan sholat ruhaninya, nggak bisa dipisahkan. Nggak ada tanda-tanda huruf pemisah, justru penyambung ada. Al-Baqarah 238 di situ. Mungkin saya pelajari beli. Jadi leres Bu, hilang ingatnya, justru disitulah yang ingat dia sendiri. Pun itulah man nyaman maksud saya tadi. Nek wis ana teng mriku ya Allah, masyota, walaupun lah istri kita ngowel-ngowel, enggak masuk di dalam hati. Ya dah, melebu kanan keluar kiri terus gitu. Enggak akan mempengaruhi hati jenengan untuk ikut marah-marah. Mboten. Nggih. Satu kali lagi Ibu. Kalau masih ada. Cukup Ibu? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini tentang pengetahuan ilmu untuk sebagai modal kita berkholwat lebih baik. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup dengan doa Fatihah. Semoga semua apa yang Allah hadapkan terhadap kita, anak-anak kita, keluarga kita, betul-betul Allah menariknya dalam hidayahnya. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memanai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.